Di balik pepohonan lebat dan rerumputan yang liar, berdiri sebuah rumah sakit tua yang ditinggalkan. Dalam kesepiannya, ia menyimpan rahasia yang kelam, dan hari itu, Ami tanpa sadar telah memasuki alam yang tersembunyi. Ami, seorang pencari kebenaran yang penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk menjelajahi rumah sakit kosong tersebut setelah mendengar cerita misterius dari penduduk setempat. Begitu masuk, aroma yang menusuk hidungnya membuatnya merinding. Koridor-koridor gelap terbentang di hadapannya, seolah menantangnya untuk memecahkan misteri. Tak lama setelah melangkah, suara langkah berderap terdengar di belakangnya. Ami berpaling, namun tak ada apa-apa, hanya keheningan yang menggantikan suara tersebut. Hatinya berdegup kencang, tetapi rasa ingin tahu yang menggerakkan kaki Ami tidak terbendung. Di salah satu ruangan, ia menemukan bukti-bukti kejadian tragis yang terjadi di rumah sakit ini. Foto-foto tua, surat-surat rahasia, dan catatan-catatan medis yang kelam. Ami mulai merasa terobsesi untuk mengungkap kebenaran di balik misteri ini. Namun, semakin dalam ia menjelajahi rumah sakit itu, semakin kuat juga kehadiran sosok gelap yang tak terlihat. Ami merasa seperti selalu diawasi, dan mimpi buruk yang mencekam mulai menghantuinya. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup bayangan. "Saudara Ami, aku telah menunggu kamu," bisik wanita itu dengan suara serak. Mimpi tersebut membangkitkan ketakutan dalam diri Ami, tetapi di saat yang sama, ia merasa terpanggil untuk membantu wanita itu. Keberanian dan keingintahuannya membawanya pada suatu ketika sosok wanita itu mulai merasuki dirinya. Saat-saat setelahnya, Ami merasakan perubahan dalam dirinya. Pikirannya terasa kacau, dan keheningan rumah sakit terasa teriakan yang menyayat hati. Setiap langkahnya diiringi oleh bayangan yang menyusup dalam kehidupannya. Ami menjadi seperti terkunci dalam dualitas dirinya. Sementara di siang hari ia berusaha menjalani kehidupan sehari-hari, di malam hari, sosok wanita berpakaian hitam itu mulai menguasai pikirannya. Ia mendengar bisikan-bisikan gelap yang mendorongnya untuk membalas dendam atas kematian tragis yang dialami wanita itu di masa lalu. Wanita itu, yang ternyata adalah seorang perawat yang menjadi korban kesalahan medis di rumah sakit tersebut, ingin membalas dendam pada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Ami, yang kini menjadi perpanjangan dari kebencian wanita itu, merasa terjebak dalam perang antara kewarasannya dan kekuatan gelap yang menguasainya. Suatu malam, Ami dipaksa untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dijelaskan. Ia mulai merasakan kekuatan yang jauh melampaui batas dirinya. Setiap kali ia merasakan dorongan untuk menyerah pada keinginan wanita itu, suara kecil dari dalam dirinya mencoba menahan dan meneguhkan kebaikan yang tersisa. Ami, dengan kekuatan terakhirnya, memutuskan untuk menghadapi wanita itu dalam dunia mimpi yang menjadi pangkal segala permasalahan. Di sana, mereka terlibat dalam pertarungan batin yang maha dahsyat. Kekuatan cahaya dan kegelapan saling bentrok, menciptakan guratan-guratan energi yang memenuhi langit mimpi. Dengan tekad yang kuat dan keberanian untuk menghadapi kebenaran, Ami berhasil mengatasi pengaruh gelap yang telah menguasainya. Wanita berpakaian hitam itu, meski dengan perlawanan yang tajam, akhirnya tersungkur dan lenyap, meninggalkan Ami dengan kelelahan dan penderitaan batin. Pulang dari dunia mimpi itu, Ami menemukan dirinya kembali di dunia nyata. Rumah sakit kosong itu kini terasa lebih sunyi dan dingin. Pembebasan dari pengaruh wanita itu membawa kedamaian, tetapi bekas-bekas kejadian yang mencekam selalu menyertai Ami. Ami memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk membersihkan rumah sakit itu dari kekuatan gelap yang menyelimutinya. Ia menyucikan tempat itu dengan doa-doa dan ritual-ritual suci, berharap agar ketenangan bisa kembali merayap ke setiap sudutnya. Sebuah pengorbanan yang membebaskan dirinya dan mungkin membawa kedamaian pada roh yang tersiksa.